Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar materi tentang menyayangi anak yatim. Paham? Paham. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Untuk kedua kelasnya, Ibu minta tolong pimpin doanya. Apa aja? Baiklah anak, pada hari ini siapa tidak hadir? Semua, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang menyayangi Anak yatim. Masih ingat minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ya, surah Al-Maun. Jadi surah Al-Maun mengajarkan kita untuk tidak mengamati anak yatim. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi menyayangi anak yatim. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian bisa menjelaskan pentingnya menyayangi anak yatim dan membantu anak yatim. Yang kedua, kalian bisa mendiskusikan cara-cara nyata untuk menunjukkan kepedulian terhadap anak yatim. Paham? Selanjutnya, ada yang tahu apa itu anak yatim? Tidak punya ayah. Mengapa pentingnya kita untuk menyayangi anak yatim? Mengapa penting kita untuk menyayangi anak yatim? Ada yang tahu? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu anak yatim? Ada yang tahu? Memberikan makanan. Apa lagi? Memberikan makanan. Apa lagi? Bagaimana perasaan kita jika sudah bisa membantu anak yatim? Nah, pasti ada yang didapat itu dapat Allah dan sebagainya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar model pembelajaran BBL. BBL adalah pembelajaran diferensiasi basic learning. Jadi pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar siswa. Paham? Paham. Ada gaya belajar visual,
sesuai dengan nilai belajarnya. Sebelah sini kelompoknya visual, sebelah sini auditory, dan sebelah sini kinestetik. Silakan kalian isi formulir yang diberikan sesuai dengan nilai belajar kalian. Nanti tulis nama, kelas, dan tanggal. Paham? Silakan diisi. Sudah anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan lagi formulirnya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi menyayangi anak yatim. Bisa dilihat kan? Anak yatim adalah anak yang meninggal wafat ayahnya sejak kecil sampai balik. Artinya anak-anak, jika ada salah satu orang tuanya, yaitu ayahnya, meninggal dunia atau wafat, maka disebut anak yatim. Paham? Selanjutnya, anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya sejak kecil sampai balik. Jadi, jika ada salah satu orang tuanya, yaitu ibunya, yang meninggal dunia, maka disebut anak yatim jika sudah sebelum sampai balik. Anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal oleh ibu dan ayahnya atau kedua orang tuanya sampai dia balik, maka disebut anak yatim piatu. Paham? Selanjutnya, lihat gambar dan tonton videonya. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Dik," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Sidas, kakak bawa nasi dan lauknya ya. Kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap, Kak,"
mohon disimak untuk yang gaya belajarnya auditori. Dan yang lainnya ikut simak ya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ibunya. Dan anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh Kedua orang tuanya. ibunya. Sampai dia balik. Pentingnya menyayangi anak yatim mengajarkan kita nilai empati dan kepedulian. Ada yang tahu apa itu empati? Empati adalah ikut merasakan. Misalnya ada orang tuanya meninggal, kawannya. Misalnya kawannya meninggal ayahnya. Berarti dia kan anak ya? Jadi kita sebagai teman harus berempati. Artinya kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Pasti perasaannya gimana kan teman kita? Sedih. Jadi kita harus ikut merasakan sedih dengan cara ikut datang ke rumahnya, dijenguk kan, atau diberi bantuan kan? Paham? Yang kedua, membantu kita menciptakan masyarakat yang lebih baik. Jadi kalau ada anak yang yatim piatu kan tidak bisa cari makan sendiri kan tadi kan. Jadi ada orang tuanya memberi makan, jadi dia harus mencari makan sendiri. Nah, jadi kita sebagai teman yang punya orang tua kan mesti diberi makan oleh orang tua kita. Jadi kita harus membantunya. Paham? Dasar dalam Al-Quran dan hadis adalah Quran surah Al-Maun tentang larangan untuk mengadik anak yatim, dan hadis oleh Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan untuk merawat anak yatim. Misalnya di panti asuhan ada anak ya, ada yang udah bayi, ada orang tuanya, jadi diasuh oleh orang panti. Jadi kan ramai kan di panti asuhan kan. So ada yang suka di panti asuhan. Kalau di kelasnya ada yang nggak ada orang tuanya ya. Nah, jadi berarti dia anak ya yatim. Jadi kita harus berperilaku yang baik, menyayanginya, membantunya. Jangan sampai kita menghabisnya. Karena siapa yang membantu menyayangi anak yatim pasti akan disayang oleh Allah, mendapatkan banyak manfaat. Seperti tadi diberi kemudahan oleh Allah kan. Misalnya memberi makan, ada anak yatim di depan rumahnya lewat, diberi makan, disuruh masuk. Setelah dia bisa bantu kita ya. Nanti Allah memudahkan kita dengan cara membantu anak yatim. Anak yatim pun membantu kita. Paham ya? Contoh tindakan kita apa tadi? Pergi ke panti asuhan atau menggalang dana, minta menggalang dana, misalnya di kelas ada lupa untuk anak yatim. Paham kan? Nah, nanti ini kita berikan ke panti asuhan. Atau misalnya orang tuanya meninggal, ada orang tuanya meninggal, jadi kita mengut infak. Jadi kita pergi ke rumahnya, berikan di infaknya. Pernah kan? Devi? Misalnya
orangnya boleh tahu gurunya, bu, kasihan dia nggak ada orang tuanya, jadi nggak ada yang belikan sepatu. Jadi lapor ke gurunya, jadi gurunya deh memberi tindakan untuk memberikan bantuan. Oke. Yang oke, yang oke dia apa bang? Menyayangi anak yatim ya? Iya, menyayangi anak yatim. Kalau yang kotak amalnya membantu anak yatim. Orangnya juga kan? Untuk kelompok yang gaya badannya kinestetik yang menjadi Zidan siapa? Oh, ya, yang menjadi Zahra, Nurul, yang menjadi gadis kecil Indah, kawan yang jadi temannya Zahra Devi. Baiklah, nanti tolong diragakan sesuai dengan yang dilihat di video. Paham? Silahkan diskusi. Untuk kelompok yang visual, tugasnya membuat poster menyayangi anak yatim. Ya, silahkan buat posternya. Terus membuat poster membantu anak yatim, membuat kotak amal, gambar membantu anak yatim. Paham? Silahkan kerjakan tugasnya. Untuk yang gaya belajarnya auditori, menjelaskan pentingnya mengenal yatim, untuk yang auditori silakan meringkas pentingnya menyayangi anak yatim sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Paham? Silakan kelompok auditori mempresentasikan hasil diskusinya. 1. Mengerti pengertian anak yatim. Anak yatim ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Terkait dengan istilah piatu, ibu dan yatim piatu kedua orang tuanya. 2. Pentingnya menyayangi anak yatim. Mengajarkan nilai empati dan kepedulian. Membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, 3. Dasar ajaran Islam. Al-Quran Surah Al-Ma'un menekankan pentingnya membantu dan menyayangi anak yatim. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan merawat anak yatim. selanjutnya 4. Cara menyayangi anak yatim. Memberikan kasih sayang, menunjukkan perhatian dan cinta, memberi bantuan materi, menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, dukungan emosional, menjadi teman dan pendengar yang baik, kegiatan sosial, mengadakan kegiatan komunitas untuk anak yatim. Contoh tindakan nyata, mengunjungi panti asuhan, mengadakan penggalangan dana untuk anak yatim, membantu dalam pendidikan anak yatim. ya, demikianlah dari kelompok auditori. Tepuk tangan.
diperagakan. Kak, boleh minta makan minumnya, Kak? Boleh. Ini makanannya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak, makan dan minumnya. Sama-sama. Tuh. Kenapa kamu sedih? Pensil aku hilang. Kak. Iya, ada apa sih? Kak, aku menemukan pensil di depan rumah kakak. Apakah ini pensil kakak? Oh iya, itu pensil aku. Terima kasih. Itulah gambaran bahwasanya kalau jika kita membantu orang lain yang kesusahan, maka kita akan dipermudah dalam segala urusan. Sekali foto divideokan. Kau Pancasila, kau pajang cantiknya. Mana cat dia? Itu aku makan ini. Enggak. Dari ini ya. Enggak, aku hatinya sumpah. Sumpah. Inilah presentasi dari kelompok visual. Silakan dipresentasikan kelompoknya. Peta konsep. Pengertian anak yatim. Pentingnya menyayangi anak yatim, dasar ajaran Islam, cara menyayangi anak yatim, contoh refleksi pribadi. Pentingnya menyayangi anak yatim, mengajarkan nilai empati dan kepedulian, membentuk penciptaan masyarakat yang lebih baik. Cara menyayangi anak yatim, memberikan kasih sayang, menunjukkan cinta, memberi bantuan materi, menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, dukungan emosional, menjadi teman dan pendengar yang baik, kegiatan soal mengadakan kegiatan komunitas untuk anak yatim. Contoh tindakan nyata, mengunjungi panti asuhan, mengadakan penggalangan dana untuk anak yatim, membantu dalam pendidikan anak yatim. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Kembali ke tempatnya. Jadi anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ibunya. Anak yatim piatu adalah Anak yang tinggal kedua orang tuanya. sampai usia Balik. penting untuk menyayangi anak yatim. Ulangi. Mengapa kita penting untuk menyayangi anak yatim? Untuk mengajarkan nilai empati dan kepedulian.
sayang. Terus memberikan bantuan materi. Terus apa lagi? Ya, memberikan dukungan emosional. Apa tindakan kita untuk bisa membantu anak yatim? Mengunjungi panti asuhan. Ya, mengunjungi panti asuhan, memberikan pendidikan yang